Kalau mikirin soal Ferrari, biasanya yang pertama muncul di pikiran kita adalah supercar mantep yang dipakai untuk ngebut di jalanan bagus dengan pemandangan mewah, atau mobil balap yang bersaing di berbagai sirkuit terkeren di dunia. Tapi tahu nggak lo, kalau Ferrari pernah bersaing di dunia rally? Nah, kali ini kita bakal lihat mobil itu. Mobil Ferrari yang dipakai pada Group 4 dan Group B Rally, yaitu Ferrari 308 GTB. Ferrari 308 GTB pertama kali dipamerkan pada 1975 Paris Motor Show sebagai pengganti dari Dino 246 GT yang didesain oleh desainer Ferrari terkenal Pininfarina. Ini sebagai tambahan aja, tapi kenapa 246 GT disebut sebagai Dino? Itu karena dulu Enzo Ferrari cuma pengen membuat mobil dengan mesin 12 silinder. Jadi waktu awal-awal Ferrari membuat mobil dengan mesin V6 dan V8, dibuat merek sampingan yang bernama Dino, dan nama Ferrari itu eksklusif untuk mesin V12 dan Flat 12. Tapi merek Dino ini cuma berlaku sampai 1976, yang akhirnya semua model menggunakan nama Ferrari tanpa memerhatiin jumlah silinder dalam mesinnya. Oke, balik lagi ke mobilnya. 308 GTB walaupun memiliki bentuk yang cukup berbeda dengan 246 GT, memiliki beberapa elemen yang dibawa ke 308 GTB, seperti lampu belakangnya dan ventilasi mesinnya yang ada di samping. Jadi bisa dibilang 308 GTB merupakan modernisasi dari desain 246 GT. Selain desainnya, 308 GTB merupakan Ferrari pertama yang menggunakan tubuh fiberglass, sehingga membuatnya sangat ringan dengan berat cuma 1050 kg. Tapi di tahun 1977, 308 GTB yang awalnya terbuat dari fiberglass diganti dengan baja, sehingga menambah 150 kg pada berat totalnya. Kalau kita buka kap mesinnya, terdapat mesin 2.9 liter V8 yang menghasilkan 255 horsepower untuk yang versi Eropa dan 240 horsepower untuk versi Amerika. Versi yang Amerika memiliki horsepower lebih kecil karena aturan emisi yang mengharuskan Ferrari untuk menurunin jumlah powernya agar bisa mencapai target emisi di Amerika. Dari mesin ini, 308 GTB punya akselerasi dari 0 ke 100 dalam 6,2 detik dengan top speed 250 km per jam. Di tahun 1977 dikeluarkan 308 GTS pada Frankfurt Motor Show, versi targa dari 308 GTB yang berarti atapnya bisa dilepas dan lu bisa menikmati suara dari mesin V8 yang kedengarannya kayak gitu. Wah, mantep banget ya, sambil berusaha untuk nggak masuk angin. Selain kedua versi itu, Ferrari menawarkan 308 GTBi dan GTSi di tahun 1980 yang sebenarnya dari luar kelihatan sama aja dengan versi sebelumnya. Tapi perbedaan paling besar adalah pada mesinnya, yang sebelumnya menggunakan karburator diganti dengan Bosch K-Jetronic Fuel Injection System yang berfungsi untuk menurunkan emisi, tapi juga mengurangi horsepower yang dihasilkan, sehingga cuma menghasilkan 214 horsepower untuk versi Eropa dan yang versi Amerika menjadi 202 horsepower. Fuel injection system ini bakal berlaku terus sampai masa produksi terakhirnya 308 di tahun 1985. Tapi tenang, jangan panik, karena di tahun 1982 Ferrari menunjukkan 308 Quattro Valvole dengan menggunakan 4 katup per silinder. 308 berhasil kembali dinaikkan tenaganya menjadi 240 horsepower untuk versi Eropa dan 230 horsepower untuk versi Amerika. Tapi udah cukup untuk versi jalanannya. Yang lu pada pengen tahu kalau berdasarkan judul video ini adalah Ferrari yang bisa menaklukkan aspal, tanah, dan salju pada balapan rally. Nah, sambutlah Ferrari 308 GTB Group 4. Mobil ini dibuat oleh Michelotto, sebuah bengkel yang dimiliki oleh Giuliano Michelotto. Nah, mungkin lu bertanya kenapa Michelotto? Karena mereka merupakan bengkel yang sudah berpengalaman dalam membuat mobil rally, dengan sebelumnya membuat Lancia Stratos HF Group 4 yang sangat sukses di dunia rally. Pada awalnya, Ferrari nggak pernah punya niat untuk membuat 308 jadi mobil rally, tapi terdapat beberapa orang dan tim privat yang berpendapat sebaliknya. Akhirnya di tahun 1976, Ferrari memenuhi keperluan homologation agar 308 bisa digunakan untuk rally. Walaupun kelihatannya Michelotto yang sepenuhnya membuat 308 Group 4, ia juga mendapat bantuan dari Ferrari. Akhirnya di tahun 1978, 308 Group 4 pertama berhasil dibuat dan diberikan kepada pembalap rally Nico Grossoli karena ia membantu mendanai proyek ini. Selain dia, 308 GTB juga diberikan kepada Roberto Liviero sebagai pengemudi di balapan pertamanya 308, yaitu pada Targa Florio di tahun 1978. 308 GTB Group 4 punya bodi yang terbuat dari fiberglass dan Kevlar,
yang membuatnya memiliki berat 1050 kg yang terus dikembangkan supaya bisa lebih ringan lagi dengan hasilnya di tahun 1982 cuma memiliki berat 960 kg. Ditambah dengan mesin 2.9 liter V8 yang bisa menghasilkan sekitar 300 horsepower dengan top speed 250 km per jam. Semua spek itu keren banget, tapi sayangnya di 1978, 308 GTB mengalami banyak masalah, sehingga mengalami banyak DNF atau Did Not Finish. Baru di tahun 1979, 308 GTB berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya pada Rally de Monza yang dibawa oleh Raffaele Pinto. Selain itu, 308 GTB juga dibawa oleh Jean-Claude Andruet pada 1981 European Rally Championship dan ia memenangkan 4 dari 9 event yang diadakan, yaitu Targa Florio, Quattro Regioni, Ypres Rally, dan Tour de France Automobile. Semua kemenangan itu membuat dia dapat juara 2 secara keseluruhan. Di tahun berikutnya, Jean-Claude Andruet hampir mendapatkan juara 1 pada ajang World Rally Championship atau WRC. Tapi karena masalah suspensi, dia hanya bisa mendapatkan juara 2. Tapi ini bukan juara 2 biasa, karena dia berhasil mengalahkan tim lain yang menggunakan Lancia O37 dan Audi Quattro. Mobil-mobil yang menurut gue jauh lebih kuat. Ini juga menandakan pertama kalinya Ferrari mendapatkan podium pada WRC. Secara total, 308 GTB berhasil mendapatkan 30 kali kemenangan dari Italian Rally Championship atau IRC, European Rally Championship atau ERC, dan WRC. Tapi cerita ini belum selesai, karena di tahun 1982 terjadi masa transisi dari Rally Group 4 ke Group B yang kita kenal sebagai zaman keemasan rally, di mana aturannya yang longgar menciptakan berbagai monster yang dikenal sampai sekarang. Michelotto membuat 4 unit 308 GTB Group B dan walaupun pakai mesin yang sama, menghasilkan jumlah power yang lebih gede, sampai 330 horsepower. Tapi di tahun 1983, Ferrari 308 GTB hanya mendapatkan 1 podium di ERC dan IRC. Kemampuannya nggak seberapa kalau dibandingin sama Lancia O37. Tahun 1984 menandakan keberhasilan terakhirnya dari 308 GTB dengan mendapatkan 6 kali podium pada ERC. Tapi kesuksesan awal dari 308 GTB sempat membuat Ferrari dan Michelotto tertarik untuk membuat mobil yang murni untuk Grup B Rally. Dari rencana ini akhirnya dibuat Ferrari 308 GTM di tahun 1982. Mobil ini merupakan upgrade dari 308 GTB dengan mesin yang menghasilkan 370 horsepower dengan akselerasi dari 0 ke 100 dalam kurang dari 4 detik dan memiliki top speed 270 km per jam. 308 GTM kalau dilihat dari samping memiliki bentuk yang pendek. Itu supaya distribusi bebannya bisa lebih optimal dan membuat mobil ini jadi lebih lincah. Jadi bisa langsung satset gitu di setiap belokan. Selain bentuknya yang pendek, 308 GTM menggunakan bodi yang hampir sepenuhnya terbuat dari carbon fiber sehingga memiliki berat yang cuma 840 kg. Tapi terjadi beberapa masalah dalam pembuatannya. Itu karena Ferrari sendiri mulai meragukan apakah 308 GTM bisa bersaing di Grup B. Masuk akal sih, karena zaman itu benar-benar didominasi sama Audi Quattro dan Lancia O37 yang sangar banget. Tapi akhirnya 308 GTM selesai dibuat pada tahun 1984 dan sempat dipakai sekali pada Rally Autodromo di Monza di tahun yang sama. Walaupun memang cepet, tapi 308 GTM cuma berhasil juara 4 di belakang 308 GTB yang normal. Hal itu akhirnya membuat Ferrari membatalkan proyek 308 GTM dan meninggalkan Grup B Rally. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Waktu gue lagi mikir-mikir untuk ide video selanjutnya, tiba-tiba gue nemu sesuatu tentang mobil Ferrari yang pernah ikutan rally. Ini pertama kalinya gue denger itu kan, dan akhirnya gue jadi penasaran, emang Ferrari pernah ikutan rally? Terus mereka pakai mobil apa gitu kan? Ternyata mereka pakai 308 GTB, dan dari situlah ide untuk video kali ini muncul. Jadi gimana pendapat kalian tentang 308 GTB? Apakah kalian juga suka? Dan gimana pendapat kalian kalau misalnya Ferrari ikutan rally lagi di zaman sekarang? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.